SM Store, amanah dalam muamalah. إذا تيسر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبره. Yang ketiga, disunahkan salah satu dari tiga kain itu dengan kain hibarah. Kain hibarah adalah kain yang ada khututnya, ada garis-garisnya. Pernah lihat kain hibarah? Kainnya warna putih, sama-sama warna putih, tapi dia ada garis-garisnya. Namanya hibarah. Nah, ini disunahkan bagi jenazah ketika dikafani, hendaknya salah satu dari tiga kain kafan, dan jenazah dikafani dengan tiga kain kafan. Salah satu dari tiga kain kafan ini hendaknya jenisnya hibarah. Di dua kain kafan polos, satu kain kafan yang ada garisnya. Ini yang disunahkan. Kemudian kalau kain kafan yang ada garis-garisnya ini, apa dinamakan dengan hibarah, tidak ada dalilnya ditaruh di mana. Jadi boleh ditaruh paling atas yang mendekati dengan tubuh jenazah, atau di tengah, atau di paling belakang. Tidak ada dalilnya di mana diletakkan hibarah. Sebagian mengatakan diletakkan di paling dekat dengan tubuh jenazah, ada lagi yang mengatakan di paling akhir. Namun ini semuanya hanya pendapat. Tidak ada dalil khusus di mana diletakkan hibarah. Namun disunahkan untuk menggunakan hibarah, baik laki-laki maupun perempuan sama. Dalam masalah ini laki-laki dan perempuan sama disunahkan ketika dikafani, hendaknya salah satu dari tiga kain kafan menggunakan hibarah, kain yang ada khututnya. Di Indonesia ini banyak loh ketika dalam pengurusan jenazah, insya Allah sudah makruf kain hibarah namanya. Anda tidak tahu dinamakan kain apa? Kain bergaris itu. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tuwfiya ahadukum fa wajada syai'an falyukaffin fi thawbin hibarah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka hendaknya dia dikafani dengan thawb hibarah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falyukaffan fi thawbin hibarah." Barang siapa yang memiliki keluasan, kemudahan, maka hendaknya dia dikafani dengan thawb hibarah. Baik. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan kafan, itu salah disunahkan untuk diberi wangi-wangian. Disunahkan tiga kain kafan itu semuanya diberikan wangi-wangian. Kain yang pertama, kain yang kedua, dan kain yang ketiga. Dan ini berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan ketika hidup, ketika keluar rumah, tidak diperbolehkan menggunakan wangi-wangian. Namun apabila sudah menjadi mayat, maka diperbolehkan untuk diberikan wangi-wangian di kain kafan. Sama, laki-laki dan perempuan dalam masalah wangi-wangian ketika sudah meninggal dunia, hukumnya sama. Diberikan wangi-wangian di badannya dan diberikan wangi-wangian di kain kafan. Berlaku untuk laki-laki, perempuan ataupun anak-anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jamartumul mayyit fa'ajmiluhu thalathan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian tajmir itu swab. Antum pernah lihat bubur? Apa bahasa Inggrisnya? Ya, dubai, tempat dubai itu kan pernah lihat? Itu kan taruh di atasnya arang biasanya. Setelah taruh di atasnya arang baru taruh di atasnya bubur wangi-wangian itu namanya tajmir. Nanti keluar asapnya itu nanti baru ditaruh di atasnya kain. Jadi taruh di bawahnya bubur, keluar asapnya, atasnya taruh di kain. Ini namanya tajmir. Ini namanya tajmir. Di kainnya taruh di atasnya sehingga kainnya nanti keluar berbau wangi. Ini disunahkan seperti ini. Jadi kain kafannya di tajmir, dikasih wangi-wangian. Boleh dengan cara seperti tadi, jadi dibubur, atau boleh langsung kasih wangi semua sisi kain kafan. Dua-duanya diperbolehkan. Dan diberikan kain kafan itu wangi-wangian di semua
semua kain kafan. Bagian atas, bagian tengah, bagian kiri, bagian kanan, semuanya. Dan tiga-tiganya semuanya diberikan wangi-wangian. Fungsinya apa? Fungsinya ketika keluar dari jenazah bau-bau yang tidak sedap, maka wangi-wangian tadi ini menutupi bau-bau tersebut. Ini fungsinya. Kenapa disunahkan kain kafan itu diberikan wangi-wangian? Tapi ini hukum berlaku bagi semua jenazah, laki-laki, perempuan, anak-anak, kecuali orang yang mati dalam keadaan ihram. Orang yang mati dalam keadaan ihram maka tidak diberikan wangi-wangian. Ini pengecualian hanya bagi orang yang mati dalam keadaan ihram. Adapun selain itu, orang yang mati kecelakaan, orang yang mati dalam keadaan biasa karena sakit dan sebagainya, semuanya sama diberikan wangi-wangian. Kecuali orang yang mati dalam keadaan ihram maka tidak perlu diberikan wangi-wangian. Kata Nabi SAW mengatakan wala tuhanniku dalam hadis Ibnu Abbas ketika seorang meninggal di Arafah, yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, kata Nabi SAW wala tuhanniku, janganlah kalian memberikan wangi-wangian kepadanya. Dan ini yang berkaitan dengan kain kafan. Kemudian poin berikutnya wala yajuzu mughalatu fil kafan wala ziyadatu fihi ala thalathah. Tidak diperbolehkan atau dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam kain kafan. Misalnya kain kafannya dari sutra, kain kafannya dari kain-kain yang mahal harganya, maka tidak dianjurkan. Jika kain kafan bersih, bagus, namun tidak sampai pada tahap berlebih-lebihan. Dan kata Syekh Sulaiman rahimahullah, hafizahullah, dalam masalah kain kafan, kaidah masalah kain kafan itu sama seperti kaidah pakaian. Ketika seorang dalam hidupnya laki-laki diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menggunakan sutra? Tidak diperbolehkan. Maka begitu juga dengan jenazah. Tidak boleh jenazah itu sebagaimana ketika hidup diharamkan baginya menggunakan sutra, maka sama. Ketika dia sudah menjadi jenazah pun tidak diperbolehkan mengkafaninya dengan kain sutra. Dan tidak diperbolehkan melebihi 3. Bagi laki-laki tidak disunahkan melebihi 3 karena tidak ada dalilnya. Kita sudah sebutkan tadi, mengapa kita menggunakan 3 kain kafan? Karena ada dalilnya. Adapun melebihi 3 kain kafan, 4, 5, 7 dan seterusnya, ini tidak ada dalilnya, sehingga tidak dianjurkan untuk lebih dari 3. Baik, ini yang berkaitan dengan kain kafan atau mengkafani jenazah. Tahap yang berikutnya adalah memikul jenazah sampai ke yang lain. Dan sebelum tidak ada tahapan berikutnya, ada pertanyaan Anda berikan kesempatan. Ada pertanyaan? Pertanyaan sedikit. Dipakai bagi wanita yang pertama izar yang bagian bawah, kemudian komis, kemudian khimar, kemudian lafatain. Lafatain itu kain polos yang digunakan untuk menutup. Baik, yang kedua untuk tali mengikat kain kafan ada ketentuan jumlah. Baik, tadi kita lupa menyebutkan setelah jenazah itu ditutup dengan kain kafan dan tata cara penutupan kain kafan tidak ada dalilnya. Artinya mau digulung seperti apapun, yang penting menutup, yang penting tertutup. Tidak ada ketentuan khusus bagaimana cara menutupnya. Yang penting ditutup rapat sehingga nanti ketika dipikul tidak terbuka aurat, itu tujuannya. Sehingga mau ditutup dengan cara bagaimana tidak ada masalah. Kemudian untuk masalah tali sama. Tali fungsinya jenazah itu terikat dengan tali bukan karena ibadah, tapi karena jenazah itu nanti bakal dipikul. Sehingga kalau tidak ditali, maka akan terbuka kain kafannya terlihat auratnya. Sehingga disunahkan untuk menggunakan tali. Dan jumlah tali sesuai dengan kebutuhan. Bisa 5, bisa 3, tergantung kebutuhan. Tidak ada dalil khusus berapa jumlah tali kain kafan. Dan insyaallah boleh 5, boleh 3, atau mungkin jenazahnya orangnya gemuk butuh lebih dari itu 7, tidak ada masalah. Yang penting tujuannya diikat dengan ikatan yang baik sehingga ketika jenazah itu dipikul tidak terbuka auratnya.
Dan hendaknya ketika mengikat tidak ikat mati, karena kalau ikat mati ketika dikubur susah untuk dibuka. Karena disunahkan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat untuk dibuka tali pengikatnya. Dibuka bukan karena ada tujuan tertentu, bukan, karena tujuan kita mengikat dia agar tidak terbuka olehnya. Ketika sudah sampai ke liang lahat, tujuan tadi selesai. Makanya disunahkan untuk dibuka. Ini aja, bukan karena takut jadi pocong atau dan selainnya, ini tidak ada hubungannya. Sehingga kalau kelupaan dikubur lupa buka tadinya, tidak ada masalah. Karena tujuan diikat dan dibuka bukan karena tujuan ibadah. Jelas insya Allah, bukan karena ibadah atau karena takut gentayangan dan sebagainya, tidak ada dalilnya, tidak ada hubungannya. Kalau sampai di kuburan tidak dibuka karena tujuan tadi seperti ada lagi, jadi bukan. Dan kata para ulama juga mengapa disunahkan atau dianjurkan dibuka? Kalau disebutkan kalau tidak dibuka takutnya nantinya yentafir itu maksudnya membengkak. Suatu kalau diikat terus tangan aja, itu kalau ikat 10 hari gimana? Bengkak apa? Enggak ya. Makanya disunahkan juga untuk dibuka supaya tidak bengkak nanti jenazah ini. Tujuan itu aja. Ada tujuan lain ketika dibuka itu bukan karena takut ini dan takut itu, bukan. Cuma karena maslahatan jenazah. Jadi diikat dan dibuka untuk maslahat jenazah. Baik, yang terakhir ada tahap yang berikutnya adalah hamil jenazah bertibaulah, memikul jenazah sampai ke yang baik. Bisa terlebih dahulu sebelum pikul. Ini maksudnya di sini syekhnya menyebutkan tentang hamil jenazah bertibaulah, dibawa jenazah itu dari tempat pengkafanannya untuk disolati, bukan dibawa ke tempat kuburan. Baik, dibawa. Jadi jenazah tadi setelah selesai dikafani maka dibawa untuk apa? Untuk disolati. Salat jenazah posisinya bagi laki-laki, jenazah laki-laki bagian kepala. Posisi jenazah ketika kita mensolati jenazah laki-laki di bagian kepalanya. Adapun jenazah perempuan maka di bagian tengahnya, posotnya. Dan hukum menoloti jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Dari mulai memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, mensolati jenazah, kemudian menguburkan jenazah, semuanya sama. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib. Apabila ditinggalkan maka semuanya berdosa. Namun apabila sudah ada yang melaksanakannya, bukan kewajibannya bagi yang lain. Dan dikecualikan bagi mensolati jenazah yang tidak wajib disolati. Yang pertama syahid. Orang yang mati syahid tidak wajib untuk disolati. Orang yang mati syahid tidak wajib untuk disolati. Kata Nabi SAW, banyak dari sahabat-sahabat beliau yang meninggal ketika perang Badar, ketika perang Uhud, dan beliau tidak mensolati mereka. Tidak mensolati mereka. Sebagian orang mengatakan tentang hikmah kenapa Nabi SAW tidak mensolati para syuhada Badar, orang yang mati ketika perang Badar, adalah karena seorang jenazah ketika ia meninggal disunahkan, diwajibkan kita untuk menyolati dia. Dalam rangka apa? Agar memberikan syafaat kepadanya. Sebagaimana disebut dalam hadis, "Ma min muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tujuannya orang menyolati jenazah adalah untuk syafaat. Untuk orang yang sholat tadi memberikan syafaat kepada orang yang disolati. Dan orang yang mati syahid, dosa-dosanya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dibutuhkan lagi syafaat untuknya. Dan orang yang mati syahid, sebagaimana disebut dalam hadis, nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Sehingga hikmah dari tujuan dari sholat ini tidak dibutuhkan bagi orang yang mati syahid. Sehingga tidak
sholat, namun dibolehkan. Jadi tidak diwajibkan, namun dibolehkan. Tidak diwajibkan bukan berarti dilarang, bukan. Artinya tidak wajib. Boleh kita sholati, boleh kita tak sholati, tidak wajib. Tapi selain orang mati syahid, anak-anak, laki-laki, perempuan wajib untuk disolat. Kalau tidak ada yang mensolat semuanya berdosa. Adapun orang yang mati syahid tidak diwajibkan untuk disolat. Namun kalau disolati tidak mengapa. Jadi apa? Jadi Nabi SAW ketika perang Uhud, ketika Hamzah meninggal dunia, mati syahid ketika perang Uhud, Nabi SAW menyolati Hamzah. Ini menunjukkan dibolehkannya sholat. Dan Nabi SAW tidak menyolati orang-orang yang meninggal ketika perang Badar. Para ulama mengatakan untuk menggabungkan dalil ini sehingga diambil hukum tidak diwajibkan untuk disolati orang yang syahid, namun dibolehkan untuk disolati. Kemudian juga yang kedua, anak-anak yang mati sebelum balik, ini juga tidak wajib untuk disolati. Namun dalam masalah ini ada khilaf. Sebab khilafnya karena hadis Nabi SAW disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim, beliau SAW tidak menyolatinya. Ketika meninggal anak beliau Ibrahim, Nabi SAW tidak menyolatinya. Diambil dari hadis ini bahwasanya seorang anak kecil ketika belum balik, ketika meninggal dunia tidak wajib untuk disolati. Dan ingat, makna tidak wajib bukan berarti dilarang, namun tidak wajib. Sehingga kalau tidak ada yang menyolati, semuanya tidak berdosa. Namun kalau disolati tetap mendapatkan Allah, insyaallah. Di makna di sini tidak wajib bukan berarti dilarang. Jadi cuma dua ini aja. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan anak kecil yang belum balik. Kedua golongan ini yang tidak wajib untuk disolati. Selain mereka, semuanya wajib untuk disolati. Baik anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dan janin belum sekalian, sekalipun ketika janin itu sudah lebih dari 4 bulan, sudah bukan pada jarum, ketika bulan pada umur 5 bulan, 6 bulan, maka tetap disunahkan untuk disolati, namun tidak wajib. Sebagaimana anak kecil yang belum balik tidak wajib, begitu juga dengan janin. Namun tetap disunahkan untuk disolati. Sehingga ketika disolati mendapatkan pahala, tidak disolati tidak mengapa. Begitu juga orang yang mati dalam keadaan tidak baik, artinya orang mati dalam keadaan mencuri atau mati dalam keadaan khamr, ini juga tetap disolati. Namun kata para ulama hendaknya talibul ilmu atau orang-orang yang memiliki yang dihormati di kaumnya, di kampungnya, hendaknya tidak menyolati. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadikan pelajaran bagi yang lain. Sebagaimana Nabi SAW ketika diangkatkan kepadanya seorang jenazah yang mati dengan bunuh diri. Ketika Nabi SAW diberitahukan bahwa jenazah ini mati bunuh diri, dia mengatakan sallu ala sahib, salatlah kalian. Nabi tidak menyolatinya. Namun Nabi menyuruh sahabatnya untuk menyolati. Sehingga diambil hukum dari hari tersebut bahwasanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak baik, artinya meninggal dengan keadaan bunuh diri, meninggal ketika minum khamr atau keadaan zina dan selainnya, maka jenazahnya tetap disolati. Namun orang-orang yang memiliki kedudukan ustaz atau tokoh kaum di kampung tersebut, daerah tersebut, hendaknya tidak ikut menyolati. Tujuannya untuk memberikan pelajaran bagi yang lainnya. Ini hanya tujuannya itu. Namun umat kaum muslimin tetap menyolatinya. Begitu pula orang yang mati karena had, hanya orang yang mati dirajam, orang yang mati cambuk sampai mati misalnya, dirajam sampai mati, tetap disolati. Yang tidak disolati hanya, yang tidak wajib disolati hanya dua tadi. Orang mati syahid, orang anak kecil yang belum balik. Ini saja yang tidak wajib. Selain mereka wajib untuk disolati.
Kemudian jumlah takbir dalam sholat jenazah adalah 4 takbir. Dan setiap takbir dianggap sebagai rukun. Setiap takbir dari sholat jenazah dianggap sebagai rukun sholat. Kalau sholat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, sehingga yang menjadi rukun dalam sholat jenazah adalah takbir itu. Dan takbir yang pertama disunahkan untuk membaca Al-Fatihah. Baik, apakah disunahkan membaca doa istiftah? Ada 2 pendapat karena para ulama. Yang pertama, tidak dianjurkan atau tidak disunahkan membaca doa istiftah. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Nabi SAW tentang pensyariatan membaca doa istiftah ketika sholat jenazah. Ini pendapat pertama dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak disunahkan membaca doa istiftah ketika sholat jenazah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagai ulama mengatakan tetap dianjurkan membaca doa istiftah. Dalilnya apa? Mereka mengkiaskan sholat jenazah dengan keumuman sholat. Sebagaimana sholat pada umumnya, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, kita disunahkan untuk membaca doa istiftah, maka begitu pula dengan sholat jenazah. Namun yang lebih rajih, Allah Ta'ala adalah pendapat jumhur. Bahwasanya sholat jenazah tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Karena sholat jenazah mabniyatun ala takhfif, dibangun di atas ringan. Maka tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada tasyahudnya. Tujuannya apa? Ringan supaya cepat. Maka tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Baik, adapun membaca surat setelah Al-Fatihah ini juga sama, ada perselisihan. Membaca surat setelah Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Apakah dianjurkan seorang yang sholat jenazah membaca surat pendek setelah Al-Fatihah atau tidak dianjurkan? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, tidak dianjurkan. Alasannya sama, karena sholat jenazah mabniyatun ala takhfif, dibangun di atas keringan, cepat, sehingga kalau membacakan surat padanya memperlambat sholat jenazah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, disunahkan membaca surat pendek pada sholat jenazah. Apa dalilnya? Dalilnya ada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abbas pernah suatu hari ketika sholat jenazah, dia membaca Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga sebagai ulama berdalil dengan athar ini, disunahkan untuk membaca surat pendek. Namun hendaknya dipilih surat yang pendek, Al-Ikhlas atau An-Nasr, surat-surat yang pendek, sehingga tidak memperlama sholat jenazah. Dan ini yang lebih rajih, pendapat yang kedua, karena ada asal tadi dari Ibnu Abbas, sehingga dibolehkan seorang ketika sholat jenazah membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Namun hendaknya dipilih surat yang pendek. Baik, kemudian yang kedua, membaca shalawat kepada Nabi SAW. Membaca shalawat kepada Nabi SAW sesuai dengan hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan sila shalawat. Sebenarnya disebut dalam tasyahud misalnya. Dan tidak ada dalil khusus atau shalawat khusus ketika sholat jenazah. Sehingga ketika sholat jenazah, shalawat yang kita baca sama seperti shalawat yang kita baca ketika tasyahud, sama persis. Shalawat yang dibaca pada takbir kedua ketika sholat jenazah sama seperti shalawat yang dibaca ketika tasyahud pada sholat, sama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa kepada jenazah. Dan doa ini hendaknya kita memilih doa-doa yang ada dalilnya. Artinya doa-doa yang warid dari Nabi SAW, seperti doa Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudkhalahu wa'situ bil ma'i wa zalji wal barad wa nakkihi min al-khataya kama yunqqa al-thiyab min ad-danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa'idhu min 'adzabil qabr wa min 'adzabil nar. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Doa ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau seandainya seorang tidak hafal, hanya hafal doanya saja, Allahumma warhamhu, maka doa ini yang diulang-ulang sampai imamnya takbir yang keempat. Kalau tidak hafal secara penuh, maka dibolehkan dia membaca sesuai dengan kemampuannya. Dibaca hanya pada yang dihafal. Atau kalau misalnya dia tidak hafal doa ini secara keseluruhan, ada doa lain yang dihafal, misalnya Allahumma
injak, itu juga diwaris dari Nabi SAW. Kan diperbolehkan dia membaca doa sesuai dengan kemampuannya. Namun hendaknya memilih doa-doa yang warid dari Nabi SAW. Kemudian kata para ulama juga masalah doa ketika jenazahnya laki-laki hendaknya menggunakan dhamir ya. Ketika jenazah perempuan maka menggunakan dhamir perempuan. Allahumma anha dan seterusnya. Ketika jamaknya jenazahnya 2 orang maka juga menggunakan dhamir 2 orang. Allahumma dan seterusnya. Baik, apabila kita tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan, kata para ulama menggunakan dhamir. Kalau tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan maka menggunakan dhamir laki-laki. Allahumma. Kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, sebagian ulama mengatakan hendaknya diam sejenak kemudian salam. Sebagian lagi mengatakan diperbolehkan untuk berdoa. Dan tidak ada doa khusus dari Nabi SAW pada takbir yang keempat. Kalau takbir yang ketiga ada doa dari Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW ada. Namun takbir yang keempat tidak ada doa dari Nabi SAW. Yang ada dari para ulama. Oleh sebab Allah mengatakan sebagaimana riwayat dalam dari Hasan al-Basri, dia mengatakan dianjurkan mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafitna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Namun doa ini tidak ada dari Nabi SAW, hanya dianjurkan. Sehingga kalau kita membaca dengan doa yang lain tidak dipermasalahkan. Jelas insyaallah. Jadi pada takbir yang keempat tidak ada dalil khusus dari Nabi SAW apa yang dibaca ketika takbir yang keempat. Makanya sebagian orang mengatakan ketika takbir yang keempat hendaknya diam sejenak kemudian salam. Sebagian lagi mengatakan diperbolehkan berdoa. Baik, yang mengatakan diperbolehkan berdoa, apa doanya? Sebagian menggunakan doa tadi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sebagian lagi mengatakan bebas berdoa dengan doa apapun. Kemudian salam. Masalah salam ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan salam hanya 1 kali. Ada yang mengatakan salam 2. Yang mengatakan salam 2 kali, salam 1 kali. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah menyolat jenazah dan beliau salam 1 kali. Dan juga perbuatan para sahabat. Sebagaimana diberikan Imam Hakim rahimahullah, ada 9 atau 10 sahabat Nabi SAW semuanya ketika sholat jenazah salam dengan 1 kali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sholat jenazah salamnya 2 kali, sama seperti sholat pada umumnya. Karena sholat pada umumnya semuanya salam 2 kali, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Dan berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW ketika sholat jenazah melakukan hal atau salam sama seperti salamnya ketika sholat fardu. Dan ini pendapat yang diberikan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani lebih condong pada pendapat yang kedua, bahwasanya salam ketika sholat jenazah adalah 2 kali. Adapun banyak ulama dari Sufyan seperti Syekh Bas, Allah dan Syekh Utsaimin lebih condong pada pendapat yang pertama. Maksudnya salam pada sholat jenazah hanya 1 kali, bukan 2 kali. Ini perbedaan pendapat mana yang kita lihat satu rajih boleh. Dan semuanya sepakat salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Sehingga orang yang salam yang 1 kali maupun salam yang 2 kali salat tetap sah. Karena yang kedua hukumnya sunnah. Baik, kalau imamnya salamnya 2 kali, kemudian kita lebih merujukkan salam yang 1 kali, maka di sini boleh kita mengikuti imam. Salam 2 kali, boleh kita salam hanya 1 kali. Jadi diperbolehkan. Dan yang lebih utama, kalau anak pribadi mengikuti imam. Karena dalam hadis Nabi SAW, inna maju'ila imamu tamami. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sehingga kalau imamnya salamnya 2 kali, maka hendaknya kita mengikuti dia. Walaupun kita lebih merujukkan salam itu hanya 1 kali. Tapi ketika kita menjadi makmum, maka hendaknya kita mengikuti imam. Salam 2 kali. Allah Ta'ala. Baik. Kemudian apakah disunahkan atau dianjurkan
menambah takbir lebih dari 4 takbir, ini juga ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk menambah lebih dari 4 takbir, karena dalam hadis Nabi SAW ketika beliau SAW salat menurut Najasyi, beliau takbir dengan 4 takbir. Dan disebut oleh Ibnu Abbas, maka ada akhiru min fi'li SAW. Maksudnya akhir dari perbuatan Nabi SAW takbir hanya 4 kali. Nabi pernah takbir 9 kali ketika menyolat jenazah Hamzah dalam perang Uhud. Namun ketika menyolat Najasyi, Nabi SAW takbir 4 kali. Sehingga para sahabat memahami dari dalam hal ini bahwasanya yang menjadi akhir dari perbuatan Nabi SAW adalah 4 takbir. Sehingga disunahkan untuk 4 takbir saja, tidak menambahnya. Dan ini dipilih oleh sebagian ulama. Maksudnya tidak dianjurkan menambah lebih dari 4 takbir. Karena Nabi SAW di akhir hidupnya beliau hanya sholat dengan 4 takbir. Namun sebagiannya lagi, sebagian ulama lainnya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah memilih untuk diperbolehkan menambah lebih dari 4 takbir. Karena ada azab dari para sahabat yang sholat jenazah dan bertakbir lebih dari 4 kali. Allah Ta'ala. Baik, ini yang berkaitan dengan sholat jenazah. Posisinya sudah, bacanya sudah. Baik. Ada yang bertanya? Baik, untuk sholat gaib ada 3 pendapat di kalangan para ulama masalah sholat gaib. Hukum sholat gaib. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat gaib kecuali hanya pada Najasyi. Sehingga berdasarkan hadis ini muncul 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan diperbolehkan sholat gaib pada semua orang. Semua orang yang meninggal dan kita tidak bisa menerapkannya, maka dibolehkan untuk sholat gaib. Dalilnya apa? Hadis Najasyi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sholat gaib hanya dilakukan pada orang yang memiliki jasa banyak dari kaum muslimin dan dia ketika meninggal tidak disolati. Atau ada yang menyolatinya juga tidak masalah. Yang penting dia memiliki jasa bagi kaum muslimin. Dalilnya apa? Sama dari Najasyi. Mereka mengatakan Nabi SAW tidak pernah sholat gaib kecuali pada Najasyi. Dan Najasyi memiliki jasa bagi kaum muslimin. Sehingga ketika jenazah itu memiliki jasa bagi kaum muslimin, diperbolehkan untuk disolatkan gaib. Dan ini dipilih oleh kebanyakan ulama. Hanya ketika Syekh Bas rahimahullah taala meninggal dunia di Arab Saudi, diadakan sholat gaib di berbagai kota di Arab Saudi. Karena kebanyakan mereka memilih pendapat yang kedua, diperbolehkan sholat gaib jika jenazah itu memiliki jasa bagi kaum. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, tidak diperbolehkan sholat gaib kecuali bagi jenazah yang tidak disolati. Maka diperbolehkan. Dalilnya apa? Sama dengan Najasyi. Pendapat ketiga mengatakan Nabi SAW ketika menyolat Najasyi. Mengapa? Karena Najasyi meninggal di Habasyah. Dan Habasyah pada saat itu sebagian besar penduduknya beragama Nasrani. Dan Najasyi ketika meninggal tidak ada disolati. Makanya Nabi SAW sholat gaib. Sehingga tidak dianjurkan sholat gaib kecuali pada orang yang meninggal dunia di tempat yang tidak ada orang yang menyolatinya. Misalnya orang meninggal di tempat atau di negeri Kufah, tidak ada yang menyolatinya, maka diperbolehkan untuk disolatkan dengan sholat gaib. Dan pendapat yang ketiga ini juga oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Maksudnya tidak dianjurkan sholat gaib kecuali pada orang yang meninggal dunia dan tidak ada yang menyolatinya, maka diperbolehkan untuk sholat gaib. Adapun yang sudah disolati walaupun memiliki jasa di kaum muslimin, maka tidak perlu disolati dengan sholat gaib. Dalilnya apa? Dalilnya pertama Najasyi. Kemudian yang kedua, para sahabat dahulu ketika Abu Bakar meninggal dunia, jadi jasa besar dari kaum muslimin. Namun tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwasanya sahabat lain yang berada di kota lain melakukan sholat gaib ketika Abu Bakar meninggal. Begitu pula Umar, begitu pula Utsman, begitu pula Ali. Tidak ada nukilan bahwasanya ketika mereka meninggal, para sahabat yang jauh dari Madinah menyolatkan dengan sholat gaib. Seandainya sholat gaib disyariatkan
Untuk orang yang dijasa di kaum muslimin, maka tentu Abu Bakar, Umar, Utsman lebih utama untuk disolati dengan salat gaib. Namun ketika tidak ada nukulan, tidak ada dalil atau asal dari sahabat mereka melakukan salat gaib, ini menunjukkan tidak dianjurkan salat gaib kecuali bagi orang yang meninggal dan belum disolati. Allah Taala. Yang lain. Kalau Anda pernah baca masalah musyrik, jadi orang itu tidak Islam, dia punya kelamin laki dan perempuan. Satu orang seperti ini, kata para ulama ketika memandikan cukup dengan tayamum, karena tidak diketahui jenis kelaminnya ini karena dia kebetulan laki-laki perempuan. Adapun orang yang tidak Islami dengan apa? Apakah jenazahnya dia secara bagaimana? Tapi kalau sholat tetap sholat, semuanya tetap sholat. Sholat itu sholat, tidak masalah. Cuma yang musyrikan nanti ketika dimandikan, karena jenazah ketika jenazah laki-laki yang mandikan laki, ketika perempuan. Kalau dua jenazah dua kelamin sama mandikan. Itulah tidak tahu. Kayak sebagai orang ketika memiliki dua kelamin cukup di tayamum atau dimandikan dengan baju di atas badannya, disiram dengan siraman yang menyeluruh ke badannya tanpa dibuka bajunya. Nah, kelaminnya keluar. Mau ke arah. Kemudian juga ketika menyolatkan jenazah, posisi kepala jenazah di sebelah kanan imam. Adapun kalau di sebelah kiri tidak ada masalah, cuman lebih utama kepalanya di sebelah kanan. Jadi jenazah ditaruh posisi kepalanya di sebelah tangan kanan imam. Kalau misalnya kebalik tidak ada masalah, sholat besar tidak ada masalah. Cuman lebih utama diletakkan di sebelah kanan. Ini berlaku bagi jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan, dua-duanya sama. Posisi kepalanya di sebelah kanan. Kemudian kalau misalnya jenazahnya lebih dari satu, saya ada jenazah laki-laki satu, dua perempuan, maka yang dekat dengan imam itu harus jenazah laki-laki. Dekat dengan imam jenazah laki-laki, kemudian baru jenazah perempuan dekat dengan kiblat. Dan posisinya disesuaikan. Kepala laki-laki di imam di belakang kepala laki-laki. Kemudian perempuannya agak maju, sehingga perutnya sejajar dengan imam. Begitu seterusnya. Amin, insyaallah. Kepalanya laki-laki, ini imam di kepalanya. Baik, kemudian perempuan, posisi imam kan di tengah-tengah, maka perempuannya maju, dimajukan jenazah, sehingga tengah-tengahnya dia sejajar dengan imam. Itu seterusnya. Walaupun jenazah laki-lakinya anak kecil, tetap anak kecil itu yang dekat dengan imam. Perempuan di belakangnya anak kecil. Pokoknya laki-laki lebih dekat dengan imam, perempuan lebih dekat dengan kiblat. Baik, yang terakhir. Mandikan, kalau saya mandikan, sholat. Ya, yang ada dalilnya Nabi SAW. Kalau jenazahnya orang yang mati dalam keadaan tidak baik, kata para ulama hendaknya tidak disolati oleh orang yang memiliki yang terpandang di masyarakat. Kata Nabi SAW tidak menyolati orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Dan tujuannya agar menjadi zajar bagi yang lainnya. Karena kalau dikatakan fulan tidak mau Ustaz tidak menyolati, kan ini menjadi pelajaran saja bagi yang lain. Ini tujuannya cuma itu. Ini yang berkaitan dengan menyolati jenazah.
yang menjadi imam dalam sholat jenazah, para ulama hendaknya yang diutamakan adalah waliul amr, pemimpin kaum muslimin yang diutamakan. Kalau tidak ada, maka wakilnya. Kalau tidak ada, baru akaribnya, keluarga terdekatnya. Kalau ada pemimpin kaum muslimin misalnya hadir di suatu sholat jenazah, maka dia yang utama untuk menjadi imam. Misalnya ada bupati atau wakil presiden dan seterusnya yang hadir ketika mengenai jenazah, maka yang utama menjadi imam adalah dia. Namun kalau tidak ada, maka keluarga jenazah yang utama menjadi imam. Baik. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah hamil jenazah, memikul jenazah untuk dibawa ke liang lahat. Poin yang pertama, wajib hamil jenazah wa ittiba'uha wa dhalika min haqqil mayyit muslim lil muslimin. Wa fi dhalika ahadits. Hukum memikul jenazah sama wajib. Sebagaimana memandikan jenazah, menyolati jenazah wajib, memikul jenazah, menguburkan jenazah, hukumnya juga wajib bagi kaum muslimin. Fardu kifayah. Apabila tidak ada yang mau melakukannya, maka semuanya berdosa. Baik, kemudian ittiba' jenazah dalam martabatain. Yang dimaksud dengan mengikuti jenazah atau mengiringi jenazah ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, ittiba'uha min ahliha hatta salati 'alaiha. Tingkatan yang pertama adalah mengiringi jenazah dari mulai keluarganya di rumahnya sampai dengan selesai disolati. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ittiba'uha min ahliha hatta yufragha min dafniha. Mengiringi jenazah dari mulai rumahnya sampai disolati, sampai dikuburkan. Ini dua tingkatan yang berbeda pahalanya. Yang pahala yang pertama, sesuai dalam hadis, pada qiraat, hanya mendapatkan satu qiraat. Ada pun orang yang mengiringi jenazah dari mulai rumahnya, kemudian disolat, ikut sholat sampai selesai dikuburkan, maka mendapatkan dua qiraat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan al-qiraat mithlu Jabal Uhud. Satu qiraat sama seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, panjangnya 8 kilo, tingginya kurang lebih 300 meter. Bayangkan kalau itu semua pahala. Jadi ini bagi orang yang mengikuti jenazah dari awal, dari keluarganya sampai selesai dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qiraat. Adapun yang mengikutinya hanya sampai disolati, maka hanya mendapatkan satu qiraat. Masuk dalam hadis, "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiraat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiraatan." Barang siapa yang mengiringi jenazah sampai disolati, maka baginya satu qiraat. Dan barang siapa yang mengiringinya sampai dikuburkan, maka baginya qiraatan. Dua qiraat. Baik. Kemudian yang mengiringi jenazah dari mulai di rumahnya sampai ke tempat sholatnya, kemudian sampai ke kuburan adalah laki-laki, bukan perempuan. Ada pun perempuan, maka para ulama berselisih pendapat. Yang pertama mengatakan makruh, yang kedua mengatakan haram. Tidak ada yang mengatakan sunnah. Ada. Perselisihannya hanya antara makruh dan haram. Perempuan tidak dianjurkan untuk mengiringi jenazah, baik dari rumahnya ke tempat sholat maupun dari tempat sholat ke kuburan. Yang mengiringi jenazah adalah laki-laki. Dalilnya mana? Hadis Ummu Atiyah, "Nuhina 'an ittiba'i janaiz wa lam ya'zim 'alaina." Kata Ummu Atiyah, kami dilarang dari mengiringi jenazah. Nuhina 'an ittiba'i janaiz wa lam ya'zim 'alaina. Sehingga diambil dari hadis ini sebagian mengatakan makruh hukumnya wanita mengiringi jenazah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan haram, diharamkan bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Dan pendapat yang kedua ini dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Maksudnya mengiringi jenazah bagi kaum wanita hukumnya haram, diperbolehkan. Dan ini yang lebih rajih, Allah taala tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengiringi jenazah.
Baik, kemudian ketika mengiringi jenazah, hendaknya tidak ada yang mengeraskan suara, baik dengan zikir maupun dengan bacaan-bacaan tertentu atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Ketika mengiringi jenazah, hendaknya diam. Bagaimana disebut dalam hadis, dalam asar, karena ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'una raf'u sauti 'inda thalath. Dulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai mengangkat suara pada 3 keadaan. Inda al-qital, ketika berperang, wa inda qira'at Al-Quran, wa inda hamil jenazah. Ketika membaca Al-Quran dan ketika mengiringi jenazah. Sehingga tidak disunahkan untuk mengangkat suara ketika mengiringi jenazah, baik dengan ucapan ataupun dengan zikir ataupun dengan baca Al-Quran. Tidak disunahkan diam ketika mengiringi jenazah, baik dari mulai rumahnya dibawa ke masjid atau dari masjid ke yang lain. Semuanya diam. Hendaknya orang yang mengiringi jenazah diam, tidak mengangkat suara. Kemudian kelipaan sholat jenazah diperbolehkan dilakukan di masjid atau di tanah lapang. Dan dahulu Nabi SAW memiliki tempat khusus untuk disolati jenazah. Dahulu jenazah tidak disolati di masjid. Jenazah pada zaman Nabi SAW tidak disolati di masjid, namun disolati di tempat khusus yang dekat dengan kuburan, namun dibolehkan disolati di masjid. Dan tidak diperbolehkan juga mengiringi jenazah dengan membawa api misalnya, tidak diperbolehkan. Sebagaimana disebut dalam hadis, la tattabi'ul janazah bi sautin wala nar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian mengiringi jenazah dengan suara dan jangan pula dengan api. Jadi tidak diperbolehkan kita membawa api, membawa semacamnya ketika mengiringi jenazah. Kemudian disunahkan untuk mempercepat jalan ketika mengiringi jenazah, dan disunahkan mengangkat jenazah, memikul, bukan menggunakan sebagian kalangan itu menggunakan kayak gerobak gitu, biasanya seperti pasir ditaruh di atas gerobak baru didorong. Ini tidak ada tuntunannya. Jenazah itu dipikul, bukan dibawa menggunakan gerobak atau menggunakan mobil. Kecuali kalau kecuali apabila kuburannya jauh dari tempat sholatnya sehingga ada masyarakat di situ kaum muslimin, kalau dipikul maka diperbolehkan. Namun hukum asalnya jenazah itu dipikul. Kenapa dipikul? Karena tujuan jenazah itu dipikul, hikmahnya adalah untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Ketika jenazah dipikul melewati kaum muslimin yang masih hidup, ini menjadi pelajaran bagi mereka. Bahwasanya suatu saat mereka yang akan dipikul, dan juga menjadi pelajaran bagi orang yang mikul. Orang yang mikul jenazah, ia juga akan merasakan bahwasanya nanti suatu hari ia akan dipikul. Ini tujuannya, ini hikmahnya. Ketika jenazah itu dibawa dengan gerobak atau dibawa dengan mobil, maka tujuan ini hilang. Dan pemandangannya beda. Ketika antum melihat mobil ambulan membawa jenazah dengan antum melihat jenazah dipikul, pemandangannya beda. Yang kedua lebih mengenal, untuk menjadi pelajaran bagi kita agar lebih beramal saleh, lebih baik memperbanyak amal saleh. Namun apabila jenazah dibawa dengan ambulan, maka tujuan ini hilang. Kayak kata para ulama, hendaknya jenazah itu dipikul, bukan dibawa dengan mobil. Kemudian ketika memikul, hendaknya dipercepat. Sebagaimana disebut dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, "Asri'u bil janazah." Percepat pengurusan jenazah, percepat jalan kalian ketika membawa jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu ilayhi. Kalau jenazah itu termasuk orang yang saleh, maka kebaikan yang akan cepat untuknya. Wa in taku ghairu dzalik fa syarrun tadaunahu an riqabikum. Kata Nabi SAW, kalau jenazahnya orang yang tidak baik, maka keburukan yang akan percepat untuk kalian letakkan dari budak kalian. Sehingga baik jenazahnya orang yang baik maupun orang yang tidak baik, disunahkan untuk dipercepat jalannya. Ketika kita mengiringi jenazah, yang lahat dipercepat jalannya. Namun dipercepat di sini harus diperhatikan tidak sampai ke tingkat yang lari. Kalau takutnya jenazahnya jatuh. Kalau sampai sebagian terkadang membuat jenazah karena semangatnya
mengikuti sunnah sampai jenazahnya itu akan seperti akan jatuh. Ini tidak diperbolehkan. Berjalan cepat tapi tidak sampai pada tingkat lari atau hal-hal yang bisa membahayakan jenazah. Karena jenazah walaupun sudah menjadi jenazah tetap harus diperhatikan. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakannya atau mematahkan tulangnya. Kalau dia jatuh bisa terjadi tulangnya patah dan seterusnya. Jadi diperbolehkan. Firman Nabi SAW mengatakan tasyur'u bil mayyiti kasrih hayy, mematahkan tulang orang yang meninggal sama seperti mematahkan dia ketika hidup. Dosanya sama. Kita matahkan tulang dia ketika dia meninggal sama seperti kita matahkan tulang dia ketika dia masih hidup. Hanya kalau kita mikul jenazah, hati-hati. Jangan terlalu cepat sampai bisa membahayakan jenazah tersebut. Kemudian posisi jalan, posisi orang yang mengiringi jenazah hendaknya posisinya dekat dengan jenazah. Ketika dipikul menuju ke tiang lahat, menuju kumpulan, hendaknya kita berada di posisi yang dekat dengan jenazah, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan maupun depan maupun belakang. Ada sedikit perselisihan di dalam para ulama mana lebih afdal, di depan jenazah atau di belakang jenazah. Jumhur ulama mengatakan yang lebih afdal adalah di depan jenazah. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm Hanafiyah, kemudian dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, yang lebih afdal di belakang. Perselisihan di sini mana yang lebih afdal? Dua-duanya boleh. Boleh kita mengiringi jenazah dari depan maupun dari belakang, kiri kanan semuanya boleh. Yang ada perselisihan antara mana yang lebih utama, di depan atau di belakang. Namun masalah keafdalan ini yang diperselisihkan. Karena Syekh Albani mengatakan kita diperintahkan mengiringi jenazah, mengikuti jenazah. Jadi katakan mengiringi itu ketika kita berjalan di belakangnya, bukan di depannya. Ini yang dijadikan dasar oleh Syekh Albani rahimahullah. Adapun jumhur mereka berpendapat bahwasanya jenazah ketika dipikul yang lebih utama berjalan di depannya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau misalnya ada orang yang naik kendaraan, maka dianjurkan dia di belakang jenazah. Kecuali kalau pakai topi misalnya, maka hendaknya di depan. Karena kalau dia di belakang nanti macet, maka hendaknya di depan. Tapi kalau dia pakai sepeda motor, pakai sepeda, mengiringi jenazah, hendaknya di belakang. Ini pergi, masalah pergi. Kalau pulang terserah, mulai kendaraan, mau jalan, mau lari, terserah. Ini yang kita bahas ini ketika pergi mengiringi jenazah. Adapun kalau pulang bebas, mau pakai kendaraan, mau jalan, pakai gerobak, terserah. Tidak ada permasalahan. Ini masalahnya ketika pergi. Kemudian untuk jenazah wanita, jenazah perempuan, para ulama mengatakan disunahkan untuk menggunakan mukabbar. Mukabbar itu kalau di sini namanya apa? Keranda mungkin ya, kurungan, keranda. Ya. Jadi disunahkan untuk jenazah wanita. Untuk jenazah perempuan disunahkan menggunakan keranda. Jadi kerandanya itu dikasih ke depan. Ini disunahkan untuk jenazah wanita. Adapun jenazah laki-laki maka tidak disunahkan. Laki-laki tidak disunahkan menggunakan keranda yang ada tutupannya. Hanya cukup untuk dipikul ditutup dengan kain. Tak perlu sampai menggunakan namanya mukabbar. Karena tidak tahu di sini tutupan lah, tutup itu tidak disunahkan kalau laki-laki. Adapun perempuan disunahkan menggunakan tutupan seperti itu agar lebih tertutup. Tujuannya apa? Agar lebih tertutup. Dan tidak ada dalil untuk masalah keranda itu ditutup dengan kain yang sudah dilakukan Allah atau kasih bunga di sisi kerandanya. Ini semuanya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya untuk diletakkan kain di atas solar dan logonya atau kain-kain semacamnya, tidak ada tuntunan. Cukup kita taruh padanya kain yang biasa, kain polos saja tidak masalah. Namun kalau jenazahnya perempuan, hendaknya diberikan tutupan
agar lebih tertutup ketika dia dibawa ke yang lain. Kemudian orang yang mengiringi jenazah juga, ketika dia sampai duluan ke kuburan, hendaknya dia tidak duduk. Dia tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan di atas kuburan untuk dimasukkan ke liang lahat. Dimakruhkan, kalau mengatakan makruh hukumnya, orang yang sampai duluan ke kuburan untuk duduk sampai jenazah diletakkan di atas kuburan. Ini hukumnya makruh. Bagaimana disebut dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul janazata faqumu wa man tabi'aha fala yaqud hatta tudhah." Apabila kalian melihat jenazah, kata Nabi SAW, hendaknya kalian berdiri. Dan apabila kalian mengiringi jenazah, maka hendaknya kalian tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan di atas kuburan untuk dimasukkan. Jadi sebelum jenazah diletakkan di atas kuburan masih dipikul, hendaknya kita tidak duduk, berdiri menunggu jenazah. Kata para ulama, di antara hikmahnya karena sebelum jenazah itu diturunkan, dimasukkan ke liang lahat, mungkin butuh bantuan untuk pindahkan jenazah dari atas itu untuk diturunkan, kan kadang butuh bantuan. Nah, dipikul, ketika jenazah dipikul mau diturunkan, itu pasti butuh bantuan. Makanya disunahkan untuk tidak duduk atau dimasukkan untuk duduk. Karena kalau sudah duduk susah untuk berdiri. Lama nanti untuk berdiri. Makanya ketika kita mengiringi jenazah sampai dua berdiri, sampai jenazah sudah sampai di lantai atau di tanah untuk dimasukkan ke dalam liang lahat, baru diperbolehkan kita untuk duduk. Kemudian ketika masuk ke dalam kuburan, komplek kuburan, maka hendaknya melepaskan sandal. Bagaimana disebut dalam hadis, Nabi SAW pernah ketika berjalan di kuburan, Nabi melihat seorang yang menggunakan sandal. Maka Nabi mengatakan, "Ya sahib as-sibtayyataini alqi sibtayyataika." Wahai orang yang menggunakan sandal, sibtayyah itu sandal yang ada rambutnya. Zaman sekarang mungkin sudah ada. Kalau dulu ada sandal yang dibuat dari rambut. Nabi mengatakan, "Ya sahib as-sibtayyataini," wahai orang yang memiliki sandal yang ada rambutnya, alqi sibtayyataika, lempar atau buang sandalmu. Sehingga diambil hukum dari hadis ini, jika seorang masuk ke komplek kuburan, hendaknya tidak menggunakan sandal, kecuali kata para ulama apabila dia takut ada duri, misalnya kuburannya penuh dengan duri atau takut kena pecahan kaca, maka diperbolehkan. Atau mungkin kuburannya tempat yang terbuka, waktu panas terik sekali, maka diperbolehkan menggunakan sandal. Adapun hukum asalnya maka tidak diperbolehkan menggunakan sandal. Syekh Sulaiman rahimahullah dalam syarh Dalil Talib ada faedah yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan seandainya di dalam kuburan itu ada tempat khusus untuk berjalan kaki. Jadi mungkin di sebagian kuburan ada dibedakan jalan pavingan untuk jalan kaki untuk bawa jenazah, dan ada tanah untuk kuburan. Kata Syekh, kalau kuburannya dibagi seperti itu, maka ketika kita berada di jalan yang pavingan boleh pakai sandal. Adapun masuk ke tempat yang isinya cuma kuburan, maka tidak boleh menggunakan sandal. Kita lihat kuburannya. Kalau masuk ke kuburan langsung semuanya tanah untuk kuburan, maka tidak boleh menggunakan sandal. Namun apabila ada jalan yang dikhususkan untuk orang menggunakan jalan itu untuk jalan, maka dibolehkan menggunakan sandal. Ini disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala ketika mensyarah Dalil Talib. Baik, kemudian ketika mau memasukkan jenazah ke liang lahat, hendaknya kita memperhatikan adab-adabnya. Artinya tidak boleh kita menginjak kuburan yang lain. Kadang sebagian orang ketika mau menguburkan jenazah, ketika memikul jenazah, mau ke tempat kuburannya itu melewati kuburan-kuburan yang lain, maka hendaknya diperhatikan, tidak boleh diinjak. Kuburan itu tidak boleh diinjak, tidak boleh dijadikan sandaran, tidak boleh diduduki, dimuliakan. Kuburan kaum muslimin itu dimuliakan, maka tidak boleh diinjak, diduduki, dijadikan sandaran. Ini semuanya tidak diperbolehkan.
Kalau ketika kita mau menguburkan jenazah, kita harus memperhatikan kuburan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian ketika mau dimasukkan ke liang lahat, sudah sampai di kuburan, maka kalau jenazahnya perempuan, sebelum dimasukkan ke liang lahat, kata para ulama bisa seperti dengan kain di atasnya. Misalnya ini kuburan, ini sisi kanan kiri kuburan, di atasnya ditaruh kain dengan kain. Sehingga ketika jenazah yang dimasukkan dari sini tidak terlihat. Jadi ada orang yang megang kain di atas. Ini sunahnya bagi jenazah perempuan. Adapun laki-laki maka tidak perlu. Sebagaimana disebut dalam asal Ali bin Abi Thalib, ketika ada seorang laki-laki yang dimasukkan ke dalam kuburan menggunakan kain, maka Ali mengambil kain tersebut dan dia mengatakan hadal nisa, ini untuk perempuan. Jika ketika jenazah perempuan, maka disunahkan untuk menggunakan kain tutupi ketika mau memasukkan jenazah itu ke dalam kuburan. Kemudian yang perlu perhatikan juga ketika masuk ke kuburan, hendaknya kita membaca doa, membaca salam bagi kaum muslimin yang ada dalam kuburan tersebut. Bagaimana disebut dalam hadis, Nabi SAW ketika masuk ke kuburan dia mengatakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Assalamu ala ahli diyar. Selamatan bagi penduduk kaum muslimin yang ada dalam kuburan tersebut. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mendahului kami, yang mati sebelum kami, wal mustaqdimin, orang-orang yang akan meninggal. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan kami, kata Nabi SAW, akan juga menyusul. Dan kita juga akan meninggal. Jadi disunahkan ketika kita masuk ke kuburan membaca doa tersebut. Ataupun doa-doa lain yang waris dari Nabi SAW. Ini ketika mau masuk ke kuburan. Kemudian ketika kita sudah mau memasukkan jenazah itu dimasukkan dari posisi kaki. Jenazah dimasukkan dari posisi kaki. Jadi misalnya ini kuburan, ini posisi kepalanya, ini posisi kakinya, maka dimasukkan dari posisi kaki. Baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan sama, dimasukkan dari posisi kakinya. Yusallu salam itu dimasukkan secara perlahan, kepalanya duluan, baru kakinya. Jadi dimasukkan dari posisi kaki dengan kepala duluan, bukan kaki duluan, kepala duluan dimasukkan. Perlahan ke dalam liang lahat. Baik, ketika mau memasukkan disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Orang yang memasukkan itu ketika megang jenazah, mau masukkan ke dalam liang lahat, hendaknya dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Atau dalam riwayat yang lain Bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati Rasulillah. Ada dua riwayat, dua-duanya sama-sama sahih. Boleh kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah atau Bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati Rasulillah. Ini berlaku bagi jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Ketika mau dimasukkan, sudah mau dimasukkan ke dalam liang lahat, hendaknya mengucapkan doa tersebut. Kemudian yang masuk ke dalam liang lahat, baik jenazahnya laki-laki maupun jenazahnya perempuan, tidak diharuskan dari mahramnya. Walaupun jenazah perempuan, walaupun jenazah perempuan boleh yang masuk ke kuburan ini orang lain yang tidak memiliki kerabatan dengan jenazah. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi SAW ketika Ummu Kulthum, anak dari Nabi SAW meninggal dunia. Ketika mau dikuburkan, Nabi mengatakan, "Man lam yuqarib laila." Siapa yang tadi malam belum melakukan hubungan suami istri. Kemudian Abu Talha mengatakan, "Ana, aku ya Rasulullah." Maka Nabi SAW, "Anzil." Turun. Sedangkan Abu Talha tidak memiliki kerabatan dengan Ummu Kulthum. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada waktu itu ada. Namun Utsman tidak turun ke dalam liang lahat. Sehingga kata para ulama diperbolehkan yang menurunkan jenazah wanita bukan dari mahramnya. Dan hendaknya yang menurunkan jenazah, kalau jenazahnya wanita, hendaknya orang yang belum melakukan hubungan suami istri pada malam hari. Nabi mengatakan dalam hadis tadi, "Man lam yuqarib laila." Siapa yang tadi malam belum melakukan hubungan suami istri. Orang yang
melakukan hubungan suami istri malamnya, maka hendaknya dia tidak ikut memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Baik, kemudian yang masukkan jenazah ke liang lahat boleh 2 orang, boleh 3 orang sesuai dengan dan dalil khusus berapa jumlah orang yang masuk ke dalam liang lahat untuk menurunkan jenazah. Dan kuburan itu ada 2 jenis. Ada namanya lahat, ada namanya syak. Kalau lahat itu lubangnya di bagian ujung dekat dengan kiblat. Kalau syak lubangnya di bagian tengah. Yang lebih utama adalah lahat. Dua-duanya masih boleh. Dua-duanya masih boleh. Namun yang lebih utama adalah lahat. Dalilnya hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat bingung. Apakah Nabi SAW akan dikubur dengan lahat atau dikubur dengan syak? Maka para sahabat mengatakan, kita lihat siapa yang datang lebih dahulu, apakah orang yang tukang lahat atau tukang syak. Ketika yang datang duluan tukang lahat, maka Nabi SAW dikuburkan dengan lahat. Dan berdasarkan hadis ini, Pak Nur mengatakan yang lebih utama adalah lahat. Jadi kaum muslimin yang lebih utama adalah lahat. Namun apabila dibutuhkan kebutuhan, misalnya tanahnya gampang longsor, bagian daerah tanahnya gampang longsor, maka menggunakan syak, bukan menggunakan lahat. Karena lahat itu posisi lubangnya di ujung. Kalau seandainya ini kuburan, lahat itu posisi lubang di bagian samping dekat dengan kiblat. Ada pun syak lubangnya di tengah. Itu perbedaan antara lahat dengan syak. Makanya ketika posisinya lahat, jenazahnya kita masukkan dari posisi kakinya, kepalanya dan depan, kemudian diiringkan, dimasukkan. Atau nanti ketika praktek ada lahatnya tidak? Nah ini. Jadi lahat itu ada perlanjut lahat, masuk lahat berat. Maksudnya masuknya lahat menurunkan jenazah, bukan masuknya lahat dikubur. Pernah? Ya itu kayak gimana lah? Iya. Dalam. Jadi ini ibarat kuburan. Kalau saya ini kuburan itu dikubur bukan seperti kita bayangkan. Mungkin yang belum pernah lihat mungkin membayangkan kuburan itu seperti lubang kosong gitu. Bukan. Kuburan itu lubang, di dalamnya ada lubang lagi. Jadi kuburan itu lubang. Di dalam lubang ada 2 lubang, ada 2 jenis lubang. Ada jenis lubang pertama namanya lahat, lubang lagi di bagian ujung. Ada lubang namanya syak, lubang lagi di bagian tengah. Jadi semua kuburan itu ada 2 lubang. Lubang secara besar, yang besarnya, dan lubang di dalamnya. Nah, lubang di dalamnya ini dibagi 2. Ada namanya lahat, kalau lubangnya di bagian ujung. Dan namanya syak, kalau lubangnya di bagian tengah. Yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama yang lahat. Jelas insyaallah. Baik, jenazah dimasukkan bismillah wa ala sunnati rasulillah atau bismillah wa ala millati rasulillah, dimasukkan kepalanya dahulu, kemudian dimiringkan, dimasukkan ke dalam lubang tadi, lubang lahat tadi. Nah, ketika dimasukkan hendaknya dimiringkan dengan posisi kanan di bawah, posisi tangan kanan di bawah, seperti orang sholat yang berbaring. Orang sholat berbaring ada jam, itu kan posisinya miring ya. Pula orang ketika masuk ke dalam kuburan dimiringkan. Kalau ini jenazah, ini orang jenazah dimiringkan seperti ini. Ini kepalanya, ini tangannya, ini dinding kuburan. Ini dimepetkan dengan dinding kuburan. Posisi kayak gini, setengah ini badannya begini. Posisikan seperti ini dengan kepala menghadap ke kiblat. Ini kiblat. Hadap kiblat. Seperti orang yang sholat dengan posisi ala jam. Baik. Kemudian supaya jenazah ini tidak terbalik, kan jenazah bukan seperti manusia yang bisa bertahan. Kalau dia sudah meninggal, kalau dibiarkan begini tidak diganjal, nanti bisa terbalik. Maka diganjal dia dengan menggunakan papan atau menggunakan bambu atau menggunakan batu atau semisalnya. Yang diganjal supaya jenazah itu tetap posisinya miring seperti ini dengan kepala menghadap ke kiblat. Ini cara ketika masukkan jenazah ke dalam liang lahat. Jadi
dimasukkan ke dalam yang lahat, kemudian diganjar. Terus kemudian masalah talinya tadi dibuka, tali yang kita gunakan untuk mengikat kain kafan kita buka. Kemudian untuk wajahnya, apakah wajahnya dibuka atau tidak? Jumhur mengatakan tidak usah dibuka. Namun kalau mau dibuka tidak mengapa. Ada asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika mau meninggal dia menyuruh untuk dibuka pipi supaya menyentuh dengan tanah, sehingga diperbolehkan ketika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam lahat dibuka sedikit dari wajahnya, bukan dibuka semua, bukan dibuka sedikit dari wajahnya supaya mengenal dengan tanah, mengenal langsung dengan tanah. Namun jumhur ulama mengatakan tidak diperlukan hal tersebut, artinya tetap dibiarkan tertutup, hanya talinya saja dibuka. Namun kain kafannya tidak dibuka, tetap dibiarkan tertutup. Kemudian baru dipasang papan. Pasang papan itu tujuannya tadi supaya jenazah tidak balik, terposisinya menghadap ke kiblat, maka dipasang dengan papan. Sebagian daerah menggunakan bambu, berasal dari Lombok ya. Lombok setawanya menggunakan bambu yang dijadikan sebagai penahan agar jenazah tidak terbalik. Kemudian setelah itu kalau menggunakan papan ada celah-celah biasanya ditutup dengan tanah liat, celah-celah tersebut antara papan dan papan. Artinya ditutup semuanya ini, sehingga ketika tanah nanti dikembalikan, tanahnya juga tidak kena ke jenazahnya. Makanya ditutup dengan papan. Setelah papan ditutup, maka orang-orang yang di dalam yang lahat keluar dari yang lahat. Keluar dari yang lahat disunahkan yahutsu salatah ya. Dalam hadis disunahkan untuk kita mengambil tanah kemudian dilemparkan ke kuburan 3 kali lemparan. Kapan dilakukan? Ketika jenazah sudah cukup dengan papan mau dikubur, artinya mau dikembalikan tanah-tanahnya, disunahkan untuk melemparkan tanah ke dalam kuburan 3 kali lemparan. Yaitu ternyata dan tidak ada tingkat tertentu ketika melempar. Ada sebagian ucapan atau sebagian pendapat dari sebagian ulama mengatakan disunahkan membaca minha khalaqnakum ketika lemparan pertama, kemudian lemparan kedua wa fiha nu'idukum, kemudian lemparan ketiga wa minha nu'idukum taratan ukhra. Namun tidak ada dalil yang sahih dalam masalah dzikir tersebut. Sehingga yang lebih rajih Allah Ta'ala alam tidak disunahkan untuk membaca apapun ketika kita melempar tanah ke dalam kuburan. Baik, setelah itu tanah tadi dikembalikan lagi ke dalam kuburan. Tanah tadi dikembalikan lagi ke dalam kuburan sampai itu semua. Disunahkan tanah kuburan itu tingginya shibron, 1 jengkal dari tanah umumnya. Jadi misalnya ini tanah secara umum, kuburan hendaknya lebih tinggi 1 jengkal saja, tidak terlalu tinggi, hanya 1 jengkal. Kemudian dijadikan musannaman. Musannaman itu kuburannya dibikin seperti pondok atau puluh ya, puluh unta itu namanya musannaman. Pernah dengar kata musannaman? Nyatanya itu kan ada puluhnya biasanya. Yang namanya itu asli musannaman. Jadi kuburan itu dijadikan seperti puluhnya binatang, seperti busur itu. Nanti kuburan kan ada kuburan yang kotak. Aslinya tanahnya, bukan kan sebagian dari semen lain soal. Ini masih asli. Ketika masih asli kan pasti bentuknya seperti setengah busur. Bentuknya begini kan? Nah ini sebenarnya itu disunahkan kuburan itu jadikan musannaman. Setengah busur, dibentuk seperti setengah busur. Jadi tingginya 1 jengkal, kemudian dijadikan seperti setengah busur. Ini ada dalilnya. Kemudian masalah ada yang bertanya misalnya dalamnya kuburan itu berapa dalam? Tidak ada dalil khusus berapa kedalaman kuburan. Yang penting didalamkan sedalam mungkin sehingga tidak bisa dibongkar oleh binatang buas dan tidak sampai baunya keluar sehingga mengganggu kaum muslimin. Jadi tidak ada dalil khusus berapa dalamnya, berapa lebarnya, berapa panjangnya. Namun yang ada kita dianjurkan untuk memperdalam kuburan dengan sebaik mungkin sehingga bisa digali oleh binatang buas. Ini aja. Kemudian setelah
Setelah ditutup, dibikin satu jengkal, kemudian dibikin seperti musanaman, kemudian diberikan batu nisan untuk pertanda, sebagai tanda kalau ini kuburan. Tujuannya sebagai tanda kalau ini kuburan. Kemudian sebagai ulama memberikan atau mengatakan disunahkan berganti air supaya menjadikan tanah tadi padat lagi. Karena tanah kalau sudah dibongkar itu biasanya kan sudah terurai. Jadi kalau dikasih air dia padat lagi. Makanya disunahkan untuk dikasih air tanpa perlu dicampur dengan bunga mawar atau semacamnya, ini tidak ada dalilnya. Kalau dicampur dengan bunga-bungaan atau semacamnya, ini tidak ada dalilnya. Adapun cuma dikasih air saja dengan tujuan agar tanah tadi merapat, maka diperbolehkan. Namun kalau ada keyakinan lain, maka ini tidak diperbolehkan. Namun kalau hanya dikasih air dengan tujuan agar tanahnya merapat, maka diperbolehkan. Kemudian dikasih batu nisan sebagai tanda kalau ini adalah kuburan. Kemudian dia diperbolehkan kuburan itu dikasih semen. Sebagian disebutkan dalam hadits Jabir, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mujassas al-qabr. Tajsis itu di semen. Jadi kuburan tidak boleh di semen. Haram hukumnya kuburan itu di semen. Ini larang untuk di kuburan, larang untuk di semen di kuburan, ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Baik, ketika sudah selesai tutup semua, disunahkan untuk memintakan ampunan bagi jenazah. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Abu Dawud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampunan kepada saudara ini, was'alul mutasbih, dan mintakan kepada Allah agar Allah memberikan ketetapan baginya. Fa innahu al-ana yus'al, karena ia akan ditanya. Sebentar lagi ia akan ditanya. Maka kita disunahkan untuk memintakan ampunan dan memintakan ketabahan bagi jenazah. Dan doa yang dilakukan setelah di kuburan ini hendaknya dilakukan secara pribadi, bukan dipimpin oleh satu orang. Ini tidak ada dalilnya. Jadi tidak diserikatkan untuk satu orang menjadi pemimpin, Allah masabit yang lainnya mengambil. Ini tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya masing-masing orang yang hadir itu berdoa sendiri-sendiri. Berdoa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir. Ini ada tuntunannya. Dan setelah selesai juga tidak ada anjuran untuk kita memberikan tausiah di sini. Tidak ada tuntunan untuk memberikan tausiah. Sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tidak dianjurkan untuk memberikan tausiah ketika selesai menguburkan jenazah. Adapun seandainya ketika proses penguburan, artinya jenazah ini masih mau dikuburkan, masih dimasukkan ke dalam kuburan, masih menunggu orang-orang yang lahat ini menyelesaikan proses penguburan jenazah, maka diperbolehkan bagi orang yang menunggu untuk memberikan tausiah. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu hari ketika mengubur jenazah seorang Ansar, ketika beliau SAW duduk menunggu, beliau memberikan mau'izah kepada para sahabat. Yang Syekh Utsaimin rahimahullah berdasarkan hadis ini diperbolehkan seorang untuk memberikan mau'izah, memberikan tausiah ketika menunggu proses. Adapun setelah selesai jenazah sudah dikuburkan, sudah dikasih batu nisan, tidak ada dalil satupun dari hadis Nabi SAW bahwa beliau memberikan tausiah. Yang ada hanya hadis tadi, karena Nabi SAW tidak faraga min dafnil mayyit qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit innahu al-ana yus'al. Maka dianjurkan untuk memberikan mau'izah, memberikan tausiah setelah penguburan jenazah. Ini yang lebih kuat. Allah Ta'ala, walaupun ada sebagian ulama membolehkan, namun dalam pribadi lebih condong pada pendapat yang tidak memperbolehkan. Karena tidak ada dalil, tidak ada satu dalil pada Nabi SAW sering menguburkan jenazah. Begitu pula para sahabat, tidak ada dalil dari para sahabat Nabi SAW mereka memberikan tausiah, memberikan mau'izah setelah selesai penguburan jenazah. Yang ada ketika menunggu penguburan atau menunggu selesainya penguburan jenazah. Ini ada. Kalau selesai belum ada dalil. Kalau ada yang menemukan dalil, faktor untuk diberitahukan. Wallahu ta'ala. Ini yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Wallahu ta'ala. Ada yang bertanya?
Yang pertama hukum menguburi ahlul bid'ah. Terus yang kedua, apabila jenazah tersebut diharuskan untuk membawa menggunakan ambulan, apakah boleh dinyalakan sirine? Gitu. Untuk masalah ahli bid'ah, sama seperti pelaku dosa. Kalau seandainya kita termasuk tokoh ustaz, maka kita ikut menguburkan jenazah, ikut jenazahnya. Kita tokoh masyarakat misalnya untuk menjadi pelajaran bagi kaum muslimin yang lainnya. Adapun kaum muslimin secara umum wajib bagi mereka, walaupun dia pelaku bid'ah, pelaku dosa besar, tetap wajib untuk dikuburkan, wajib untuk disolati. Namun yang menjadi tokoh agama, ustaz misalnya, yang menjadi contoh bagi kaum muslimin tidak ikut. Karena kalau dia ikut, saya bid'ah misalnya, takutkan nanti orang bisa menganggap bahwasanya diajarkan itu betul. Ustaz itu aja ikut. Kalau kaum muslimin secara umum diperbolehkan untuk menguburkan jenazahnya, untuk menjawab jenazahnya, larangan. Kan wajib. Dia kaum muslimin, sendiri kaum muslimin. Adapun yang kedua, masalah ambulans menggunakan sirine, tidak tahu apakah diperbolehkan atau tidak. Karena di satu sisi mengganggu kaum muslimin, di sisi yang lain mungkin orangnya ingin mempercepat pengurusan jenazah. Ya, Anda tahu mana yang lebih utama. Allah Taala. Baik, ada lagi? Untuk menangkap kuburannya, kalau misalkan basah atau berair itu? Kalau kuburannya berair, sebaiknya dikeluarkan dahulu airnya. Karena langsung masukkan jenazah. Kalau kuburannya berair, hendaknya dikeluarkan dulu airnya, diambil airnya sampai sudah kering baru dimasukkan. Kalau seandainya tanah itu terus keluar air, dikeluarkan keluar lagi, maka dikubur dengan peti. Kalau lama pada posisi seperti itu diperbolehkan dikubur dengan peti, karena ada masalah. Hukum asalnya seseorang tidak boleh dikuburkan dengan peti. Orang Muslim jika meninggal dunia tidak boleh dikubur dengan peti. Namun kalau ada maslahat maka diperbolehkan. Di antara maslahatnya seperti kuburannya penuh dengan air, dikeluarkan airnya, ada lagi, dikeluarkan lagi, mungkin keramalannya basah sepertinya seperti itu sehingga tidak bisa hilang airnya, maka dikuburkan dengan peti untuk menjaga jasad dari jenazah tadi. Allah Taala lagi. Tidak ada tuntunan mendoakan jenazah setelah selesai sholat jenazah. Yang ada kita disunahkan mendoakan jenazah ketika sholat jenazah dan ketika selesai menguburkan jenazah. Adapun setelah selesai sholat mau dibawa ke kuburan, tidak ada dalil yang menunjukkan disunahkannya untuk berdiri membaca doa pada jenazah. Jadi kalau antum hadir ya hendaknya antum kalau bisa menjelaskan, kalau tidak bisa ya antum diam saja tunggu untuk diangkat jenazahnya. Kalau bisa antum ingatkan bagus. Kalau tidak bisa ya antum diam. Allah. Batu penanda kuburan boleh diambilkan dari batu yang lain dan yang berasal dari dalam kuburan yang disediakan itu bisa. Jangan masalah untuk batunya mau diambil dari manapun tidak ada masalah. Fungsinya untuk penanda. Atau mau bawa batu sendiri dari rumah boleh, mau ambil batu dari kuburan boleh, tidak ada masalah. Boleh ditulis nama. Nah untuk masalah penulisan nama itu larangan. Dalam hadis wala yuktab 'alaiha, tidak dibolehkan untuk menulis nama di batu nisan. Karena fungsi dari batu nisan itu hanya untuk memberikan tanda kalau itu kuburan. Makanya dalam hadis Utsman bin Mas'ud ketika Nabi SAW menguburkan Utsman bin Mas'ud, Nabi SAW meletakkan batu. Kata Nabi SAW, ada fungsi dari batu ini ta'allam, supaya aku tahu mana kuburan saudara. Wa adfilu fiha mautana, dan aku menguburkan keluarga, maksudnya orang-orang terdekat di dekat dengan kuburan. Jadi fungsi kita meletakkan batu nisan atau meletakkan tanda pada kuburan itu
supaya kita tahu ini kuburan keluarga kita. Fungsinya ini. Nah, untuk masalah nama ada larangan di sini. Cuma ada pendapat sebagai ulama mengatakan diperbolehkan menulis tulisan hanya namanya saja ketika semua kuburan itu sama. Artinya semua kuburan sama susah membedakan, maka boleh diberikan tulisan hanya namanya tanpa ada tambahan syarifah, al-wali dan jenisnya. Hanya namanya saja. Kapan itu terjadi? Ketika semua kuburan sama. Namun kalau bisa ditinggalkan, artinya masih ada cara lain untuk membedakan kuburan saudara kita dengan kuburan orang lain, maka tidak perlu menuliskan nama. Misalnya kita mau kasih cat, batunya kita kasih warna hijau, boleh bagi tanda. Jadi batu, kuburan batu nisan itu harus warna putih. Batu nisan tidak ada ketentuannya warnanya putih atau jenisnya batu granit atau batu apa, dan ada ketentuannya. Misalnya kita mau kubur jenazah keluarga kita dengan batu warna hijau supaya tanda, boleh, tidak masalah. Itu malah lebih bagus daripada kita menuliskan nama. Karena kalau menuliskan nama ada larangannya. Jadi kalau kita bisa membedakan kuburan keluarga kita dengan orang lain dengan cara-cara tertentu yang tidak masuk ke dalam larangan ini diperbolehkan. Allah Ta'ala. Baik. Sudah 11 lebih. Ya, apa? Baik, Allah istirahat 15 menit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.